Wanita kalau mengamuk sangat merikan. Menghadapi pelecehan preman, tertawa dingin melihat pisau di leher. Lalu, langsung mengeluarkan pistol dan menghabisi preman. Hei, zaman sudah berubah. Dan beberapa bulan yang lalu, Bain masih merupakan seorang penyiar radio yang lemah. Dia punya pacar seorang dokter. Mereka berdua akan segera menikah. Suatu malam mereka berjalan di taman bersama anjing. Pacarnya melempar bola ke dalam suatu terowongan. Setelah beberapa lama mereka baru menyadari anjing mereka tidak kembali. Mereka menyusuri jalan kecil dan memasuki terowongan. Dan menemukan anjing mereka ditahan oleh preman. Salah satu dari mereka sedang merekam. Setelah melihat mereka berdua, preman dengan berani mencuri jam tangan dan cincin tunangan Bain. Pacarnya ngamuk dan berkelahi dengan mereka. Akhirnya dia dihantam dengan tongkat besi sampai tumbang. Keadaan semakin tak terkendalikan. Bain ditendang oleh preman dan kepalanya terbentur sampai berdarah. Beberapa hari kemudian, Bain bangun di rumah sakit, dan dia mendapatkan kabar mengenai pacarnya yang meninggal karena terluka parah. Polisi membawa kumpulan foto dan memintanya mengenali pembunuh. Tapi karena tidak sadar selama beberapa hari, ditambah kondisi saat itu gelap, wajah mereka mulai tidak jelas. Dia tidak bisa mengenalinya. Sejak saat itu Bain menjadi sangat lemah. Ada sedikit gangguan saja dia langsung panik. Untuk melindungi dirinya, Bain membeli sebuah pistol. Karena tidak memiliki lisensi kepemilikan senjata api, dia hanya bisa membelinya secara ilegal. Malamnya Bain membeli barang di minimarket. Seorang preman yang baru keluar dari penjara tiba-tiba menerobos masuk, dan menembak pegawai wanita 5 kali. Saat itu ponsel Bain tiba-tiba berbunyi. Setelah mendengarnya si preman mencari ke dalam. Keadaan sangat menegangkan. Bain menutup mata dan mengumpulkan keberanian. Di antara rak barang menembaknya 3 kali. Salah satunya mengenai leher si preman. Meskipun ini untuk melindungi dirinya, tapi senjata yang digunakannya ilegal. Yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah seorang detektif berpengalaman, Mercer. Di sisi lain Bain sudah merasa tenang. Bahkan dengan membunuh orang dia merasa puas. Sepertinya dia mulai menikmati sensasi ini. Tak lama kemudian di dalam kereta api, Bain bertemu lagi dengan pencuri. 2 orang preman mencuri MP3 seorang pria berambut keriting. Yang lain melihat kereta sudah sampai bergegas turun dan pergi. Hanya Bain yang diam-diam masih duduk di tempat. Preman melihat dia tidak takut, lalu maju dan mengganggunya. Ketua preman mengeluarkan pisau dan menggerakkannya di leher Bain. Saat itu juga Bain mengeluarkan pistol dan menembak preman. Kemudian mengarahkan pistol ke preman lainnya dan menembaknya 3 kali. Lalu dengan tenang dia pergi dari TKP. Melalui tembakan detektif Mercer menganalisa pembunuhnya sama dengan yang di minimarket. Tapi yang dia tidak mengerti, pembunuh sama sekali tidak menginginkan uang. Dan semua yang dibunuhnya adalah preman. Sepertinya membunuh bisa membuatnya semangat dan puas. Dan saat itu bayangan seseorang menarik perhatian Mercer. Rupanya Bain kembali lagi ke TKP, menghadapi pertanyaan Mercer. Dengan pintar dia menjawab dia adalah seorang penyiar radio yang ingin membuat interview. Menghilangkan kecurigaan Mercer untuk sementara waktu. Malamnya Bain sengaja berjalan sendiri di jalan, menggunakan sebuah teknik yang hebat. Seorang preman berhasil masuk jebakan. Dia mengundang Bain naik mobil, dan langsung mengunci mobil. Bain langsung mengeluarkan pistol, memaksa preman memberikan uang kepada gadis. Cara merampok untuk membantu orang miskin membuat preman ini tak percaya. Mereka berdua turun dari mobil. Semakin dipikirkan preman itu semakin marah. Mengendarai mobil ingin menabrak mereka. Gadis itu tidak sempat menghindar dan tertabrak mobil. Bain hanya bisa memanggil ambulans untuknya. Sebelum ambulans sampai dia diam-diam pergi. Hari-hari yang dipenuhi dengan serangkaian pembunuhan. Hati Bain mulai gundah. Dia tidak tahu apakah harus terus seperti ini atau tidak. Dia berpikir untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Tapi akhirnya dia tetap tidak bisa melakukannya. Lalu suatu malam, Bain berencana menghabisi segerombolan penyelundup. Dia telah lama bersembunyi di tempat parkir. Tapi sebelum beraksi dia melakukan suatu kesalahan. Tiba-tiba menghubungi Mercer. Di dalam telepon Mercer mendengar suara lift. Dan merasa ada yang tidak beres dengannya. Bain mengikuti penyelundup sampai ke atap gedung. Penyelundup mengira dia adalah wartawan yang menyebalkan. Mengeluarkan tongkat besi dan memukuli lengannya. Bain menggunakan kepalanya untuk menghantam hidung penyelundup. Lalu mengambil tongkat besi dan menghantamnya sampai terjatuh ke lantai bawah. Sesampainya di rumah, tetangganya yang baik membantu Bain mengobati luka. Keesokan harinya Mercer pergi ke TKP. Mendengar lagi suara lift di telepon semalam.
dan waktu tewasnya si penyelundup. Dengan waktu Bain menelepon hampir berdekatan. Detektif Mercer mulai curiga lagi. Lalu mencari pria berambut keriting di dalam kereta. Pria keriting berkata saat itu dia diganggu. Yang lain semua ketakutan dan turun dari kereta. Hanya seorang wanita di belakang. Sesuai dengan gambaran pria keriting, bisa disimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Bain. Dia sengaja datang ke rumah Bain, mengeluarkan cincin Bain yang dicuri, dan berkata saat preman ingin menjual cincin mereka tertangkap oleh polisi. Dan sekarang meminta Bain untuk pergi ke kantor polisi untuk mengenali pembunuh. Bain segera mengenali salah satu preman, tapi sengaja mengatakan mereka semua bukan. Bain ingin membalaskan dendam pacarnya sendiri. Waktu makan Mercer menyindirnya, dan berkata pacarnya yang telah meninggal tidak berharap dia melakukan ini. Tapi Bain berkata orang mati tidak mungkin bisa berbicara. Lalu Bain mulai melacak tempat tinggal preman. Dia menemukan rumah pacar preman, menggunakan segala cara, akhirnya mendapatkan tempat tinggal si preman. Juga menemukan rekaman kejadian saat itu. Setelah melihat Bain langsung menangis. Setelah tenang dia mengirim videonya kepada Mercer. Dan saat itu salah satu preman botak sedang membawa anjing Bain dan menjual belikan narkoba di jalan. Masih tidak mengetahui situasi yang gawat. Bain berjalan ke belakang dan menembaknya. Preman lain yang mendengar suara datang mengecek. Bain bagaikan penyihir di dalam kegelapan. Tiba-tiba muncul dari gang dan menembaknya 3 kali. Lalu dia menyusup ke rumah ketua preman. Ketua yang telah mendengar suara sudah melakukan persiapan. Diam-diam bersembunyi di sudut kamar. Ketika Bain tidak memperhatikan, menghantam Bain dengan tongkat sampai tumbang. Dan menyatakan agar Bain pergi menemani pacarnya. Di saat kritis ini, Mercer akhirnya sampai. Melihat pistol ditunjuk ke arahnya, ketua segera menyerah. Dengan patuh berlutut di lantai dan mengangkat tangannya. Bain segera mengeluarkan pistol dan menyuruh Mercer pergi. Dan berkata ini adalah dendam antara saya dan dia. Mercer berkata kamu tidak memiliki kuasa untuk membunuhnya. Dan meminta Bain menyerahkan pistolnya. Dan berjanji kepadanya bahwa preman pasti akan mendapatkan hukumannya. Bain ragu beberapa saat, dan akhirnya menyerahkan pistolnya. Kemudian, Mercer menyerahkan pistolnya kepada Bain. Lalu berkata kalau mau membunuhnya harus menggunakan pistol yang legal. Rupanya di dalam hati Mercer muncul rasa empati. Ketua preman yang berlutut di lantai tercengang. Kamu itu polisi. Kenapa tidak bertindak sesuai aturan? Belum selesai berkata, Bain langsung menembak kepalanya. Lalu mengulurkan kedua tangannya berkata sekarang kamu boleh menangkap saya. Tapi Mercer berkata kalau kamu ditangkap, saya juga akan kena masalah, karena kamu menggunakan pistol saya. Dia meminta Bain menembaknya dengan pistol ilegal, dan kejadian hari ini akan dijelaskan sebagai pembunuhan antar geng. Saya tidak sengaja tertembak. Demi melindungi diri dia hanya bisa membunuh orang. Dan kasus pembunuhan pacarmu juga beberapa kasus sebelumnya yang kamu lakukan. Semua akan ditanggung oleh preman yang sudah tewas dan tidak ada bukti. Bain merasa kesulitan dan menatap Mercer. Bimbang sejenak, dan menembak bahunya, lalu segera meninggalkan TKP. Melihat Bain pergi, Mercer pun memanggil bantuan. Setelah pergi Bain datang ke terowongan tempat pacarnya tewas. Dia bukan lagi Bain yang dulu. Orang asing yang dipenuhi dendam telah menempati seluruh tubuh Bain. Saat itu anjing mengejarnya. Seorang manusia dan seekor anjing perlahan berjalan pergi.